Ternyata beliau ini dari Islam, dulu dari Islam, lahir dari keluarga Islam, bahkan kakeknya seorang kiai, ya. Kemudian dia murtad menjadi Kristen, lalu berbalik lagi teman-teman menjadi Islam. Tentu kisahnya menarik untuk kita cermati dan kita simak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi sebuah video dari Ngaji Cerdas lagi teman-teman ya. Karena Ngaji Cerdas ini mengoleksi begitu banyak ya kesaksian-kesaksian dari para mu'alaf. Dan menarik, saya ingin menanggapi sebuah kesaksian dari Bapak Anton Kristiono teman-teman. Bapak Anton Kristiono ini katanya adalah seorang mantan misionaris teman-teman ya. Jadi ternyata beliau ini dari Islam, dulu dari Islam, lahir dari keluarga Islam, bahkan kakeknya seorang kiai, ya. Kemudian dia murtad menjadi Kristen, lalu berbalik lagi teman-teman menjadi Islam. Tentu kisahnya menarik untuk kita cermati dan kita simak teman-teman. Tentu sebelumnya kita akan menyaksikan dulu apa yang diperkatakan oleh Bapak Anton Kristiono berikut ini. Nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Seperti kata Mas Asep tadi, saya lahir dari keluarga Islam. Tapi suatu ketika di tahun 1998, jadi ketika saya usia sekitar 14 atau 15 tahun, saya murtad dari Islam. Kemudian saya memeluk Kristen Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tapi selama di gereja saya memperdalami tentang Islamologi. Jadi saya lebih banyak mengenal Islam itu di gereja. Teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Bapak Anton ini di usia 14 tahun ya, 14 dan 15 tahun saat di madrasah itu beliau ini murtad teman-teman. Mengapa? Karena latar belakang keluarga. Ya, mengapa dia murtad? Karena orang tuanya bercerai, teman-teman ya, orang tuanya bercerai. Jadi dia punya kepahitan ya dengan ayahnya karena berpoligami. Jadi saat itu dia sangat benci dengan poligami dan menganggap ajaran Islam itu menyengsarakan anak-anak karena boleh berpoligami. Nah, saat itu Bapak Anton Kristiono ini memilih menjadi pemeluk Mormon, gereja Mormon teman-teman, yaitu gereja suci Yesus Kristus dari orang-orang zaman akhir ya disebut teman-teman. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu gereja Mormon? Apakah Mormon ini bisa termasuk dalam kelompok Kristen atau tidak? Nah teman-teman, untuk sedikit sepintas ya, bagi teman-teman yang belum mengerti, belum pernah mendengar, belum begitu paham apa itu gereja Mormon. Sejenis gereja apa begitu Mormon ini? Apakah ini Kristen atau bukan? Ya, apalagi bedanya dengan gereja-gereja yang lain, teman-teman. Nah, sedikit saya dalam kesempatan ini akan mengulas sedikit, membocorkan sedikit apa itu gereja Mormon, teman-teman. Ya. Sebenarnya gereja Mormon ini
tidak masuk ke dalam kekristenan ya teman-teman, karena ajarannya sangat bertentangan dengan Alkitab ya. Mormon ini itu memiliki dua pegangan ya, yaitu Alkitabnya orang Kristen, kemudian kitab Mormon ya, jadi dua ya. Gereja Mormon itu didirikan oleh yang namanya Joseph Smith teman-teman ya. Joseph Smith ini bapaknya gereja Mormon teman-teman ya. Nah, di umur 14 tahun Joseph Smith ini kebingungan teman-teman. Dia kebingungan dengan agama-agama yang ada. Kemudian dia pergi ke bawah pohon bo teman-teman ya. Dia berdoa di situ, di bawah pohon itu. Nah, disitulah dia bertemu katanya dengan seorang malaikat yang bernama Moroni. Malaikat Moroni ini memberitahukan Joseph Smith tentang adanya catatan kuno tentang pekerjaan Tuhan terkait dengan penduduk Amerika teman-teman. Itu ditulis di lempengan emas katanya. Lalu Joseph Smith ini menerjemahkan catatan ini ke dalam buku yang namanya Book of Mormon ya, 1830 ya. Joseph Smith ini mendirikan gereja Mormon dan sekaligus dia menjadi presiden pertamanya teman-teman. Jadi di gereja itu Joseph Smith ini disebut nabi teman-teman ya. Sekarang gereja Mormon ini sudah tersebar luas ya di seluruh dunia teman-teman. Apa sih ciri-ciri pengajaran dari Mormon ini? Mengapa ini saya bahas teman-teman? Supaya nanti kita melihat benang merahnya ya. Bagaimana keimanan dari seorang Anton Kristiono ini dibentuk di gereja Mormon ya. Dan nanti akan terlihat mengapa dia kembali lagi ke Islam teman-teman ya. Nanti akan terlihat benang merahnya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu gereja Mormon ini apa. Ciri-ciri dari gereja Mormon teman-teman ya. Pertama, ciri-ciri khususnya adalah memperbolehkan poligami teman-teman. Wow ya. Karena Anton Kristianto ini mengatakan bahwa dia mempelajari Islam itu banyak di gereja. Ya, jadi selama dia bergabung dengan gereja Mormon itu dia banyak studi mengenai Islamologi. Ya, jadi saat dia mempelajari Islamologi di gereja, dia semakin mengerti Islam itu, teman-teman. Ya, oh ternyata bukan seperti yang dia pahami ya, bahwa poligami itu tidak bagus gitu kan. Poligami itu adalah ajaran yang menyakitkan begitu kan, ajaran yang menyusahkan begitu. Ternyata di gereja Mormon ini poligami juga diperbolehkan ya, bahkan sampai 20 istri diperbolehkan teman-teman. Oh ternyata Islam nggak salah dong gitu kan. Nah, mungkin dia berpikir seperti itu. Oh Islam nggak salah dong, toh di gereja juga ada poligami. Nah, sepertinya Bapak Anton ini belum bisa membedakan mana gereja yang Alkitabiah, mana yang bukan begitu ya. Jadi di situ dia mulai melirik lagi tuh ke Islam, membanding-bandingkan ya dengan ajaran Islam. Oh, iya ya. Ternyata saya aja kali yang baper kali begitu ya teman-teman. Oh saya aja nih yang baper gitu. Bapak saya berpoligami, saya sampai hidup di jalanan ya kan. Kemudian saya jadi murtad karena saya punya kepahitan dengan poligami gitu ya. Menyusahkan saya begitu. Makanya dia keluar dari Islam gara-gara itu gitu. Ternyata masuk lagi dia ke dalam gereja jadi Kristen. Katanya sih jadi Kristen. Padahal sebenarnya Mormon ini kita tidak menganggapnya sebagai Kristen ya teman-teman. Karena apa? Karena ajarannya bertentangan dengan ajaran Kristen gitu. Nah, jadi ketika dia menemukan poligami di gereja Mormon ini, wah dia mulai sadar nih, ternyata Islam itu tidak salah ya mengajarkan poligami begitu teman-teman. Nah, padahal Alkitab sendiri menentang poligami, ya kan? Alkitab menentang poligami. Tetapi dia bertanya lagi gitu. Abraham toh berpoligami sampai istrinya 3, ya kan? Kemudian Salomo juga berpoligami kan? Salomo punya istri dan gundik bisa 1000 gitu. Kemudian Yakub juga punya 2 istri. Berarti boleh dong gitu kan? Berarti teman-teman, Bapak Anton Kristiono ini
ya tidak bisa membedakan mana yang ajaran, mana pelanggaran, begitu kan? Tuhan di perjanjian lama maupun di perjanjian baru tidak pernah merestui, tidak pernah mengajarkan yang namanya poligami. Lanjutkan teman-teman. Ciri khas kedua dari ajaran Mormon yaitu melarang minum alkohol, melarang minum teh, melarang minum kopi, ya. Dan kalau makan itu nggak boleh berlebihan, harus secukupnya. Nah, disinilah Bapak Anton Kristiono terkaget-kaget lagi teman-teman. Wah, ternyata benar dong Islam, ya kan? Islam juga melarang tuh meminum minuman yang memabukkan, ya kan? Waduh, Islam benar dong, gitu kan? Wah, Islam benar nih, gitu kan? Nah, dan bahkan Mormon ini melarang minum teh dan kopi juga, teman-teman. Ya, saya tidak tahu sejarahnya bagaimana ini kok teh dan kopi juga dilarang minum ya? Apakah teh dan kopi juga memabukkan? Nanti saya akan cari tahu mengapa itu. Di Alkitab itu banyak sekali di situ disebutkan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu juga minum anggur, ya kan? Nah, para rasul juga minum anggur. Bahkan mujizat Tuhan Yesus yang pertama itu adalah mengubah air berdrum-drum menjadi anggur waktu pesta perkawinan di Kana, teman-teman ya. Nah, itu mujizat pertama Tuhan Yesus begitu. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang orang minum anggur. Yang dilarang itu kamu mabok gitu kan, mabok. Tapi kalau minum anggur secukupnya is okay gitu. Ya, tidak masalah. Justru nikmat banget anggur itu gitu kan. Minuman yang mahal dan memang nikmat sekali gitu. Ya kan? Tapi kalau untuk mabok itu yang dilarang. Ya, jadi jangan berlebihan gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak bagus gitu, teman-teman. Ya. Nah, ciri khas yang ketiga ya dari gereja Mormon ini yaitu membaptis orang mati. Nah, membaptis orang mati, teman-teman, ya. Ini benar-benar keluar dari ajaran Kristenan begitu. Karena untuk dibaptis itu orang harus bisa bertobat ya. Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan ya. Kita masih ingat teman-teman ketika sida-sida Ethiopia bertanya kepada Yohanes Pembaptis di perjalanan ya. Katanya, Yohanes, di sini ada air ya kan? Ini ada air. Lalu apa halangannya kami untuk dibaptis? Begitu kan? Lalu apa kata Yohanes Pembaptis? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Artinya, jika orang yang mau dibaptis ini percaya dengan segenap hati. Apa yang dipercaya? Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sudah mati di kayu salib untuk menggantikan semua orang berdosa dihukum. Ya kan? Nah, ini teman-teman ya. Dia bisa bertobat dan percaya. Ya. Kalau misalnya tidak bisa bertobat dan percaya, tidak bisa dibaptis. Nah, apalagi orang mati. Apakah orang mati masih bisa bertobat dan percaya? Ini kan tidak betul-betul menyimpang ya dari ajaran kekristenan begitu. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Untuk apa lagi orang mati dibaptis? Untuk apa? Apakah dia masih bisa bertobat orang mati? Ya, mungkin di sini ada konsep di beberapa agama ya bahwa orang mati itu masih bisa diselamatkan. Caranya apa? Ya didoakan, ya kan? Didoakan. Kemudian amal-amal dia waktu dia hidup namanya amal jariah masih bisa membuat orang ini selamat, ya kan ya? Kemudian doa anak soleh, ya kan? Bisa membuat orang ini selamat. Wah ini benar juga Islam nih. Begitu kan? Karena apa? Tujuan dari gereja Mormon membaptis orang mati, mungkin tujuannya juga supaya orang ini bisa selamat begitu. Jadi konsepnya sama, teman-teman, ya, sama. Makanya inilah yang membuat Anton Kristiono ini semakin mendalami Islam begitu. Ternyata tidak salah gitu ya. Ajaran Islam itu tidak salah begitu. Toh gereja ini juga mengajarkan membaptis orang mati, berarti orang mati itu masih bisa diselamatkan oleh usaha orang yang hidup begitu. Padahal teman-teman, menurut Alkitab
Kalau orang itu sudah mati, dia sudah terputus dengan dunia orang hidup. Dan bahkan dia tidak bisa lagi ditolong dengan cara apapun. Kalau saat itu dia belum bertobat dan percaya dengan Tuhan Yesus, mati, ya ujung-ujungnya pasti binasa di neraka, teman-teman. Ya, dia belum percaya kepada Injil, walaupun dia sudah mendengar tentang Injil, tetapi dia belum percaya kepada Injil. Walaupun dia sudah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah mendengar misalnya Yesus Kristus adalah juru selamat, tetapi dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Lalu orang ini mati. Kemana dia, teman-teman? Pasti ke neraka. Loh, kok Ibu Rina bisa bilang dia ke neraka? Oh iya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Loh, kok Ibu Rina bisa bilang dia ke neraka? Oh iya. Kita masih ingat, teman-teman, kisah Lazarus dengan orang kaya dan dengan Bapak Abraham. Ketika orang kaya itu ingin keluar dari neraka ini, untuk apa? Untuk pergi ke rumah keluarganya, untuk memberitahu keluarganya supaya bertobat, supaya percaya kepada Tuhan Yesus, supaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Tetapi apa? Kata Bapak Abraham, tidak bisa, nak. Ya, jurang yang memisahkan engkau dengan kami itu tidak terseberangi. Ya, jurang yang memisahkan engkau dengan kami itu tidak terseberangi. Ya, artinya antara neraka dan sorga terdapat jurang yang sangat-sangat dalam yang tidak terseberangi, teman-teman. Ya, kemudian orang kaya ini berkata, kalau demikian Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumahku, karena di sana masih ada 5 saudaraku yang belum bertobat. Ya, lalu apa kata Bapak Abraham? Tidak bisa, nak, tidak bisa. Kesaksian para nabi sudah cukup membuat keluargamu bertobat. Sudah cukup membuat saudaramu bertobat. Teman-teman, di mana itu ada kesaksian para nabi? Tidak lain dan tidak bukan, adanya di Alkitab, teman-teman. Ya, baca Alkitab itu sudah cukup untuk membuat kamu bertobat. Ya, baca Alkitab itu sudah ada petunjuk, ya, bagaimana kamu bisa sampai ke surga. Lalu Alkitab itu apa? Sudah menulis tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Tuhan Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, di kitab Mazmur, dan di kitab para nabi harus digenapi. Ya, jadi kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi sudah menulis tentang Yesus Kristus, yaitu berupa nubuatan, teman-teman. Ya, jadi orang-orang perjanjian lama pun hanya bisa diselamatkan kalau dia percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, yang pada saat itu disimbolkan oleh domba. Ya, pengorbanan domba itu adalah simbol dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hanya dengan iman kepada Juru Selamat yang akan datang sambil memotong domba, maka orang itu diselamatkan. Itulah jalan keselamatan di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru, orang-orang di perjanjian baru diselamatkan karena percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang sudah dikorbankan sebagai anak domba Allah di kayu salib. Itulah sebab Yohanes Pembaptis berseru ketika menyambut kedatangan Tuhan Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi teman-teman, manusia pertama, dari manusia pertama sampai manusia terakhir nantinya hanya bisa diselamatkan melalui iman kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Mesias, yaitu Allah itu sendiri, Alfa dan Omega, yang Maha Kuasa. Itulah Yesus Kristus, Tuhan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Ya, jadi tidak ada keselamatan walaupun dibaptis.
Ya, apalagi kalau sudah mati dibaptis, untuk apa? Gereja Mormon ini percaya bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu melakukan hubungan seksual dengan Allah Bapa. Ini kan gila, teman-teman. Ya, gila sekali kan? Mana ada ajaran seperti ini di Alkitab? Justru Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus terlahir dari Roh Allah. Ya, tidak ada ya Maria melakukan hubungan seksual dengan Allah Bapa lalu hamil. Itu dari mana gitu? Ya, ini yang dia dengar dari yang namanya malaikat Maroni, ya. Malaikat Maroni ini ngajarin apa gitu? Ya, makanya jangan percaya kepada setiap roh. Bisa jadi itu roh iblis, teman-teman. Kemudian juga dikatakan Lucifer itu adalah kakaknya Yesus. Lebih gila lagi. Lebih gila lagi, teman-teman. Yesus dan iblis itu katanya sama-sama anak Allah. Halo. Dari mana ini? Ya. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak tunggal Allah. Ya, tidak ada lagi anak Allah yang lain. Begitu. Ya, jadi ngaco sekali ya, teman-teman. Kemudian dikatakan juga Allah Bapa itu adalah manusia yang pelan-pelan berubah menjadi Tuhan. Wow, ngaco luar biasa. Nah, teman-teman, ke gereja seperti inilah Bapak Anton Kristiono ini bertumbuh. Anda bisa bayangkan menjadi apa, teman-teman? Jadi jangan heran kalau Bapak Anton Kristiono ini kembali lagi jadi Islam, teman-teman. Ya kan? Kembali lagi jadi Islam begitu. Karena dengan pengajaran-pengajaran di gereja Mormon ini, wah benar dong ajaran Islam. Nggak salah tuh, poligami boleh, ya kan? Minuman alkohol dilarang, bahkan teh kopi dilarang. Ya kan? Menyelamatkan orang mati. Wah, juga bisa, juga benar. Jadi orang mati itu masih bisa dikurangi dosanya. Orang mati itu masih bisa diselamatkan dengan usaha orang-orang yang masih hidup, begitu. Gereja Mormon ini tak percaya Trinitas, teman-teman. Wah, berarti benar dong Islam. Ya, Islam juga tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar ini. Ya kan, Trinitas ini nggak benar ini. Jangan heran mengapa Bapak Anton Kristiono ini dari Islam pindah ke Mormon, pindah ke Islam lagi. Ya, karena waktu di Islam dia masih muda, masih usia 14-15 tahun, ya. Kemudian karena broken home, ada kepahitan, kemudian dia keluar dari Islam karena dia benci dengan bapaknya yang berpoligami, dia benci berpoligami, dia sampai benci Muhammad. Bahkan sampai katanya dia membakar Al-Quran, sampai dia bencinya, saking bencinya karena Muhammad yang mengajarkan poligami katanya, teman-teman. Dia sangat benci sekali, makanya dia jatuh ke dalam gereja Mormon. Nah, di Mormon seperti apa? Tadi kita sudah uraikan, ya, begitu banyak ciri-ciri khas dari pengajaran gereja Mormon. Dan di sanalah dia mendalami Islam katanya, kemudian dia semakin paham dengan Islam, kemudian dia kembali menjadi Islam. Kemudian dia dulu di gereja Mormon, dia menjadi misionaris katanya, tapi saya pertanyakan Injil apa yang dia beritakan, ya kan? Kebenaran apa yang dia sampaikan, itu pertanyaan besar bagi saya, karena banyak belajar Islamologi selama dia di gereja Mormon. Kemudian dia mungkin banding-bandingkan ajaran Mormon dengan Islam kok mirip-mirip. Akhirnya dia kembali lagi ke Islam. Nah, sekarang di Islam dia menjadi pembina murtadin, teman-teman. Ya, pembina murtadin. Maksudnya apa? Maksudnya apa, teman-teman? Dia aktif pelayanannya sebagai pembina murtadin dan lain-lain. Katanya dia ingin membayar hutangnya, teman-teman. Dia ingin membayar hutangnya karena dia sudah mengateiskan 60 mahasiswa katanya waktu dia menjadi misionaris, ya. Jadi sekarang dia ingin supaya dosa dan pahalanya ngimbang, ya, bisa balance, dia harus memualafkan lebih dari 60 orang untuk membayar hutang dosanya, teman-teman. Karena dengan harapan
dengan melakukan hal tersebut dia bisa nanti keluar ya dari neraka pada peristiwa hisab sehingga dia bisa ke surga, teman-teman. Ya, jadi harus balance, harus ngimbang antara pahalanya dan dosanya. Ya. Wow, teman-teman, ya. Ini sangat jauh dari kebenaran iman kekristenan. Karena kalau di dalam kekristenan, setetes dosa pun cukup membawa Anda ke neraka. Mengapa? Karena sorga itu adalah tempat yang maha kudus, yang tidak bisa terhampiri oleh setetes dosa pun. Tidak bisa. Apalagi kalau 49,9%, ya kan? Kemudian dia ke sorga. Tidak bisa. Jangankan setengah kilo kurang 1 on, ya, dosanya lalu dia bisa ke sorga. Tidak demikian, ya. Kalau di dalam kekristenan, sorga itu hanya bisa dihampiri oleh orang-orang yang benar-benar kudus, suci, tidak membawa setetes dosa pun, tidak membawa 0,01 on dosa, itu sudah cukup mengantarkan Anda ke neraka. Dan neraka itu kekal sifatnya. Tidak ada orang yang sudah nyemplung ke neraka, lalu nanti dosanya dibakar, lalu dia naik lagi ke surga. No. Di dalam iman kekristenan, neraka itu kekal. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Abraham kepada orang kaya itu. Bahwa antara neraka dan surga ini terbentang jurang yang sangat dalam, yang tidak bisa terseberangi, kata Bapak Abraham. Anda percaya kepada Bapak Abraham? Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Dan tidak mungkin apa yang dia sampaikan adalah bohong. Ya, jadi antara surga dan neraka terpisah oleh jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi. Jadi menurut iman kekristenan tidak ada hisab. Menurut iman kekristenan tidak ada api penyucian, tidak ada. Sekali Anda nyemplung ke neraka, tidak bakal keluar lagi. Dan tidak ada yang bisa menolong orang yang sudah mati. Ya, tidak ada lagi usaha manusia yang hidup ini bisa menolong orang yang sudah mati. Terputus. Itulah Bapak Abraham mengatakan kepada orang kaya ini. Ya, tidak bisa, nak. Ya, Lazarus tidak bisa lagi bangkit ke dunia ini, datang ke rumahmu lalu menyampaikan Injil kepada keluargamu yang 5 orang itu supaya mereka bertobat. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada tuh Alkitab. Di situ ada kesaksian para nabi yang sudah berbicara tentang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Baca tuh Alkitab. Ya, baca Alkitab dan percayalah kepada apa yang disampaikan tentang Yesus Kristus. Maka keluargamu akan diselamatkan. Jadi tidak bisa lagi orang yang sudah mati keluar lalu dia menyampaikan kebenaran kepada keluarganya. Sudah terlambat, dan saudaranya yang masih hidup juga tidak bisa lagi menolong orang yang di neraka ini, yang orang kaya ini tidak bisa. Ya, dengan doa lah, dengan amal jariah lah, dengan doa anak soleh lah, tidak ngaruh. Sudah terputus antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Gak ngaruh. Kalau Anda mau diselamatkan, sekaranglah waktunya. Ketika Anda masih hidup, bertobatlah sungguh-sungguh dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan percayalah bahwa Allah itu sudah menjadi manusia untuk apa? Untuk menggantikan Anda dihukum di kayu salib. Ya, kemudian Anda hidup bagi Kristus karena Kristus sudah mati bagimu. Itulah iman yang menyelamatkan. Kapan? Sekarang. Karena besok pagi belum tentu Anda bangun dari tidur. Ya, sekarang waktunya. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus orang bisa diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus Tuhan. Orang di perjanjian lama, orang di perjanjian baru, semua diselamatkan oleh iman kepada Sang Mesias, kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke rumah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. So, teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan tentang tanggapan saya kepada Bapak
Anton Kristiono. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberkati kita semua dan semakin membangun iman kita kepada Tuhan Yesus, semakin benar, semakin benar, semakin benar dari hari ke hari. Teman-teman, jangan lupa dong subscribe ya, like, dan komen dan share teman-teman video ini ke semua media sosial Anda. Supaya apa? Supaya channel penginjilan ini bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan baik. Supaya apa? Supaya banyak orang mengenal kebenaran dan diselamatkan ya. Jangan pelit-pelit teman-teman untuk subscribe-nya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.